Kita akan membahas soal yang berkaitan dengan vektor berdimensi 2. Oleh karena itu, perhatikan soal vektor berdimensi 2 berikut. Besar vektor pada gambar berikut. Ini untuk vektor AB, artinya dari titik A menuju titik B, dapat dicari dengan mengurangkan titik B dikurang titik A. Titik A 1, 1, titik B 4, 3. Sehingga untuk vektor AB adalah titik B dikurang titik A sama dengan 4, 3 dikurang 1, 1. 4 dikurang 1, 3. 3 dikurang 1, 2. Sehingga vektor AB dapat ditulis menjadi 3, 2. Jika ditulis secara basis, maka 3I ditambah 2J. Soal nomor 2. Sebuah vektor memiliki titik tangkap A 3,1 dan titik terminal B 6,5. Pertanyaannya, A. Nyatakan komponennya dalam bentuk vektor baris. B. Gambarkan vektor tersebut pada koordinat kartesius. C. Berapa besar vektor tersebut? Nah, mari kita menjawab satu persatu untuk soal nomor 2. A. Nyatakan komponennya dalam bentuk vektor baris, maka kita nyatakan dalam bentuk vektor AB sama dengan titik B dikurang titik A. Titik B adalah 6, 5, titik A 3, 1. Sehingga sama dengan 6, 5 dikurang 3, 1. 6 dikurang 3, 3. 5 dikurang 1, 4. Sehingga dapat ditulis menjadi 3, 4. Nah, jika ditulis dalam bentuk vektor baris, maka sama halnya dengan menulis koordinat, yaitu 3,4. B. Vektor AB tadi telah diperoleh sebesar 3,4. Nah, di sini koordinat yang dimaksud bukan berarti koordinat pada grafik kartesius, melainkan itu adalah pergerakan vektor. Perhatikan gambar berikut, bahwa vektor AB bergerak dari titik A menuju titik B. Titik A pada koordinat 3,1 dan titik B pada koordinat 6,5. Sehingga pergerakan titik A menuju titik B itu artinya ke kanan sebesar 3 langkah, ke atas sebesar 4 langkah. Nah, itulah sebabnya ditulis bahwa vektor AB sama dengan 3,4. Untuk C, besar vektor, dapat dicari, yaitu modulus dari vektor AB sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Jika dijumlahkan sama dengan 25, maka akar dari 25 sama dengan 5. Soal nomor 3. Titik A 6,5 dan titik B 8,-2. Jika dicari vektor AB, maka kita bisa mengurangkan titik B dengan titik A. Namun yang ditanya di soal nomor 3 ini adalah vektor BA, sehingga kita bisa mengurangkan titik A dengan titik B. Jadi vektor BA itu dapat ditulis dengan 6, 0 dikurang 8 negatif 2. 6 dikurang 8 negatif 2, 0 dikurang negatif 2 positif 2. Sehingga vektor BA adalah negatif 2 positif 2. Nah, jika dicari modulusnya, dari vektor BA itu adalah akar dari negatif 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, akar dari negatif 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat itu sama dengan akar 8. Jadi akar 8 itu artinya akar 4 dikali akar 2. Akar 4 itu 2, akar 2 tetap 2, jadi ditulis dengan 2 akar 2. Jadi untuk vektor satuan dapat dicari dengan vektor BA dibagi modulus dari vektor BA.
sama dengan 1/2 akar 2 dikali dengan vektor BA-nya yaitu negatif 2, 2. Ini dapat dicoret, jadi hasilnya negatif 1/2 atau sama juga dengan negatif 1/2 akar 2. Sedangkan ini sama dengan 1/2 atau 1/2 akar 2. Jika ditulis dalam bentuk basis, maka hasilnya adalah negatif 1/2 akar 2I ditambah 1/2 akar 2J. Soal nomor 4. Vektor AB sama dengan 24 negatif 7, maka tentukan komponen dan modulus vektor BA. Nah, vektor AB itu 24 negatif 7, maka untuk mencari vektor BA, kita kalikan masing-masing komponen ini dengan negatif 1. 24 dikali negatif 1, negatif 7 dikali negatif 1. Maka untuk vektor BA sama dengan negatif 24, 7. Untuk modulusnya berarti akar dari negatif 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Ini hasilnya adalah 625. Jadi akar 625 sama dengan 25. Untuk soal nomor 5, kita diminta untuk mencari vektor satuan dari vektor U sama dengan 3,4. Jika ditulis dalam bentuk vertikal, maka 3,4. Nah, untuk modulus dari vektor U berarti akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Jadi akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25. Jadi untuk akar 25 sama dengan 5. Nah, untuk vektor satuan berarti vektor U dibagi modulusnya. Jadi vektor U itu adalah 3,4, modulusnya 5, berarti 1/5 dikali 3,4 sama dengan 3/5, kemudian 4/5. Jika ditulis dalam bentuk basis, maka 3/5I ditambah 4/5J. Nah, sekarang kita akan membahas soal tentang vektor berdimensi 3. Maka perhatikan terlebih dahulu soal vektor berdimensi 3 berikut. Nomor 1, komponen vektor BA jika diketahui titik A 7,9,3 dan B 5,-2,1. Nah, untuk vektor AB maka sama dengan titik B dikurang titik A. Titik B adalah 5,-2,1 dikurang titik A 7,9,3. Maka sama dengan 5 kurang 7 negatif 2, negatif 2 dikurang 9 negatif 11, 1 kurang 3 negatif 2. Soal nomor 2, inverse dari vektor A. Vektor A itu adalah negatif 6, 8, negatif 2. Maka untuk inverse dari vektor A adalah negatif dari negatif 6, 8, negatif 2. Jadi negatif dikali negatif positif, negatif dikali positif negatif, negatif dikali negatif positif. Jadi jika vektor A-nya adalah negatif 6, 8, negatif 2, maka inverse dari vektor A adalah 6, negatif 8, dan positif 2. Soal nomor 3. Sebuah vektor U memiliki titik ujung 8, 7, negatif 2 dan titik pangkal 9, 1, 5. A. Komponen tersebut dalam bentuk vektor basis.
Untuk mencari vektor basisnya, maka terlebih dahulu kita mencari vektor U. Jadi vektor U dapat diperoleh dengan mengurangkan titik ujung dengan titik pangkal. Jadi untuk vektor U, maka titik B dikurang titik A. Sama dengan, jadi karena titik ujungnya adalah 8, 7, negatif 2, maka dikurang dengan titik pangkal 9, 1, 5. Jadi 8 dikurang 9, negatif 1, 7 dikurang 1, positif 6, dan negatif 2 dikurang 5, negatif 7. Sehingga jika ditulis dalam bentuk vektor basis, maka akan menjadi negatif I, kemudian ditambah 6J, dikurang 7K. B, komponen vektor negatif dari vektor U dalam bentuk vektor kolom. Jadi karena vektor U adalah negatif 1, 6, negatif 7, maka negatif dari vektor U adalah negatif dari negatif 1, 6, negatif 7. Jadi negatif dikali negatif positif, negatif dikali positif negatif, dan negatif dikali negatif positif. Sehingga negatif dari vektor U adalah 1, negatif 6, 7, yang dituliskan dalam bentuk vektor kolom. Soal nomor 4. Diketahui vektor U sama dengan 2N ditambah 9I ditambah 7K, vektor V sama dengan 5, 0, M dikurang 3, dan vektor W sama dengan MI ditambah NJ ditambah N kurang MK. Jika vektor U memiliki kesamaan dengan vektor V, maka tentukan bentuk kolom vektor W. Jadi ini adalah vektor U yang memiliki kesamaan dengan vektor V. Vektor U dituliskan dalam bentuk basis, sedangkan vektor V dituliskan dalam bentuk kolom. Jika vektor U sama dengan vektor V, maka artinya 2N ditambah 9 ini sama dengan 5, karena ini adalah I, sedangkan untuk J-nya 0, untuk 7K-nya berarti sama dengan M dikurang 3. Jadi dengan demikian, 2N ditambah 9 sama dengan 5, maka N sama dengan 5 dikurang 9, negatif 4, dibagi 2, negatif 2. Nah, sekarang untuk 7K sama dengan M kurang 3, maka M sama dengan 7 ditambah 3 sama dengan 10. Dengan demikian untuk vektor W, karena vektor W sama dengan MI ditambah NJ ditambah N dikurang MK, tinggal disubstitusi saja, N-nya dengan negatif 2 dan M-nya dengan 10, maka menjadi 10I ditambah negatif 2J ditambah negatif 2 dikurang 10K. Ini sama saja dengan 10I dikurang 2J, negatif 2 dikurang 10, negatif 12K. Nah, jika dituliskan dalam bentuk vektor kolom, maka menjadi 10, negatif 2, negatif 12. Soal nomor 5. Tentukan vektor satuan dari vektor U sama dengan 6, 7, negatif 6 dalam bentuk vektor basis. Karena vektor satuan adalah vektor dibagi modulusnya, maka terlebih dahulu kita mencari modulus dari vektor U. Jadi modulus dari vektor U adalah akar dari 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat. Nah, ini sama dengan akar 121. Akar 121 sama dengan 11. Maka vektor satuannya adalah vektor U dibagi modulus dari vektor U. Sama saja kita menuliskan dengan 1/11 dikalikan dengan vektor U-nya adalah 6, 7, negatif 1.
Jadi sama dengan 6 per 11I ditambah 7 per 11J dikurang 6 per 11K. Nah, ini adalah penulisan vektor satuan dalam bentuk basis.